Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Subuh ini saya mau komentari, bukan komentari, bacakan pernyataan Joko Widodo ya terhadap polisi. Itu penting nih. Jadi judulnya ada di di Tempo. Sindir polisi sowan ke ormas, bikin ribut Jokowi, jangan gadekan kewibawaan. Soal wibawa ini soal yang penting ya. Dan kita lihat banyak pejabat yang nggak berwibawa, suka dikata-katain ya, direndah-rendahkan oleh netizen, oleh warganet. Di medsos ini saya baca, Masya Allah, dari atas sampai bawah ya direndah-rendahkan, karena bukan salahnya masyarakat yang merendah-rendahkan, karena kelakuan pejabat itu yang memang tidak mencerminkan keteladanan ya. Kita baca ya, ini ditulis reporternya Dewi Nurita, editornya Eko Ari Wibowo ya. Jumat tengah malam ini jam 20.463 Desember. Tempo.co. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan agar Polri menjaga wibawa dan kepercayaan jajaran menjaga wibawa dan kepercayaan masyarakat. Jokowi mewanti-wanti agar jajaran Polri tidak menggadaikan kewibawaan, misalnya dengan melakukan sowan kepada ormas yang sering berbuat keributan. Hati-hati, jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat saudara-saudara harus memiliki kewibawaan. Polri harus memiliki kewibawaan, ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah Kasatwil tahun 2021 di Bali pada Jumat 3 Desember 2021. Jokowi juga meminta Polri menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ya, penonton bisa menilai sendiri lah ya soal penegakan hukum di Indonesia. Kata Jokowi, saya sering sampaikan, ya memang ketegasan harus gigit siapapun yang terbukti melakukan tindakan kejahatan pada negara juga masyarakat misalnya. Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga terbuka terhadap kritikan yang dilayangkan kepada pemerintah. Ini gimana sih kalau loncat sendiri? Terus jadi banyak sebentar ini, maaf saudara-saudara. Kepala negara meminta agar setiap unsur kepolisian dapat menghormati kebebasan berpendapat. Jadi ini sifatnya normatif ya, dan pengamat-pengamat itu begitu men-challenge ya tentang tingkat kebebasan berpendapat di Indonesia. Semua orang sudah tahu ya tentang diskriminasi hukum, tentang kebebasan pendapat ya, tentang indeks demokrasi kita yang turun ya menurut civil society, menurut masyarakat sipil ya, tokoh-tokohnya itu. Apabila ada kritik kepolisian ya, apabila ada kritik, kepolisian diminta untuk menanggapi kritikan tersebut dengan pendekatan persuasif dan dialogis ya. Ini kita sekarang kan tanggal 3 Desember ya. Kita mengingatkan setahun yang lalu, kejadian setahun yang lalu ya. Polisi memburu rombongan Habib Rizik sampai kilometer 50 dan membunuh 6 ya laskar dari Front Pembela Islam ya. Itu bulan Desember setahun yang lalu. Jadi
dikejar ya, diperintahkan untuk diawasi, ada surat perintah yang keluar dan dikejar, diburu di tengah malam buta, dan berhasil dalam tanda petik ya. Polisi yang kemudian melakukan konferensi pers yang yaitu mengaku mereka adalah dari Polda Metro Jaya dan membunuh 6, disiksa dulu. Menurut visumnya itu kan ada bekas-bekas yang tidak wajar di seluruh tubuh ke-6 anak muda itu. Jadi jauh dari pendekatan dialogis dan persuasif kan, dibunuh 6 dan Habib Rizik kemudian selamat ya dalam momen itu. Ada kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia yang berat di situ. 6 nyawa hilang dengan 19 peluru di tubuh mereka dari polisi untuk masyarakat. Jadi ya sudah, itu faktanya yang belum diselesaikan ya. Terakhir, Jokowi berpesan agar Polri dapat melindungi dan membantu kaum lemah yang terpinggirkan dalam hukum. Menurutnya indeks kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sangat tinggi, sehingga hal tersebut harus dijaga dengan tetap memperhatikan kaum-kaum kecil. Kita sudah dicap, kalau sudah dicap diskriminasi ya terhadap yang lemah, hati-hati, tetap tanggung jawab Kapolres, tetap tanggung jawab Kapolda. Kecil-kecil seperti ini, ujar Jokowi. Ya, itulah ya berita dari Tempo. Dan pendapat saya, kita tidak mudah ya sudah membela rakyat kecil itu. Pada tataran praktis itu tidak mudah, karena orang kecil itu kalau kita bela tidak memberikan keuntungan apa-apa dari segi materi. Dan itu di zaman sekarang yang pejabat-pejabatnya itu memberikan contoh, memburu materi besar-besaran, melipat gandaan kekayaan selagi dia menjadi pejabat, itu membuat rakyat kecil itu tidak bisa berbuat apa-apa, yang pertama, dan kedua semacam ada rasa, bukan curiga, ada rasa iri ya, iri, dan ini membuat rasa rakyat itu merasa kehilangan ya keteladanan di dalam masyarakat, dan dia menjadi tidak mudah percaya kepada pejabat publik yang tidak memperlihatkan kesederhanaan hidup ya. Jadi himbauan-himbauan moral bahwa pejabat itu harus, atau polisi dan lain-lain itu harus membela rakyat kecil, itu semacam menjadi slogan ya, dan hanya menjadi bahan tertawaan, karena pada faktanya pemimpin-pemimpin kita itu tidak memberikan keteladanan, sehingga rakyat kecil itu dengan mata telanjang bisa melihat. Mereka merasa tidak bisa, tidak dibela dalam hidup, dan mereka berjuang ya, pertahankan hidup, survive hidup dalam kehidupan sehari-hari seolah-olah tanpa pemimpin, dan rakyat umumnya menolong dirinya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Mi, nanti nasi uduknya Bapak angkat kalau nggak ada motor loh, kan gerobaknya di sana di Cafe U. Hah? Semur ada kalau pagi mah. Udah bikin buat sore, dibawain ntar aja. Oh, bawa sekarang aja ya? Gerobak. Ya udah, aku kesana sekarang bawa gerobak dulu ya, ngambil gerobak maksudnya. Ya. Udah bikin nih. Udah, di mana? Hah? Semurnya di mana? Sana. Ya udah, aku bawa gerobak dulu. Nasi udah matang. Nasi udah matang. Ya udah, aku bawa gerobaknya. Nggak aja takut Bu, aslinya kan hari ini mau pergi yang saudaranya nikahan. Oh, jadi masak sore nggak bisa? Hah? Masak sore nggak bisa? Iya
Iya, Nasi. lagi yang Oh. yang pagi udah matang, yang sore lagi masak. Ya udah. Terima kasih ya penonton ya. Rakyat harus menolong dirinya sendiri. Nggak usah mengharapkan pembelaan, pertolongan dari pejabat-pejabat publik atau siapa saja ya. Soal kewibawaan itu akan muncul ketika kita bersatunya kata dan perbuatan. Itu akan membuat kita berwibawa. Kalau tidak, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.